Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pemesanan kecambah kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan. Hal ini gunanya untuk terutama bagi teman-teman yang ragu-ragu atau takut tertipu ketika membeli bibit di pasaran di luar dari distributor resminya. Karena sekarang banyak kita temui penjual-penjual yang mengatasnamakan PPKS tetapi tidak bisa kita jamin keasliannya. Oke, baik dari tampilan buah, kemasan, dan lain sebagainya, atau dokumen-dokumen mereka atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini berusaha meyakinkan kita dengan berbagai cara agar kita yakin bahwa yang mereka tawarkan adalah memang bibit kecambah asli dari PPKS. Tapi untuk menghindari hal-hal tersebut dan membuat kita lebih yakin dan tidak ragu-ragu dengan bibit kecambah atau bibit kelapa sawit kita nantinya dari bibit atau kecambah kelapa sawit abal-abal atau palsu, ada baiknya kita pesan sendiri langsung ke pusat atau ke kantor pemasaran PPKS-nya. Untuk pusat pemasaran mereka itu ada di Kota Medan. Nah, jadi ini akan saya bagi pengalaman saya kemarin ketika memesan kecambah kelapa sawit. Oke, baik teman-teman. Di sini saya juga sangat pemula sekali terkait dengan sawit ini karena sebelumnya saya tidak pernah belum begitu tertarik, hanya belakangan ini saja tertarik untuk membibitkan kelapa sawit, dan saya ingin mencobanya dengan memesan langsung ke distributor resmi dari PPKS tersebut. Oke, baik teman-teman yang ingin memesan bisa mencari informasi dulu di Google tentang PPKS. Oke, kita ketikkan PPKS di Google, kemudian akan tampil di pencarian pertama itu adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ini kepanjangan dari PPKS dan alamat URL-nya adalah iopri.co.id. Ini adalah website resmi dari PPKS itu sendiri. Kemudian akan kita klik untuk mencari informasi. Inilah dia tampilan home-nya teman-teman. Oke, bagi teman-teman pemula seperti saya, ada baiknya kita melihat-lihat isi dari website ini sambil menambah pengetahuan kita terkait dengan sawit. Oke, paling tidaknya kita tahu varietas-varietas apa saja yang ada di PPKS itu yang merupakan bibit unggul. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu hal itu bisa scroll ke bawah, kemudian sorot di bagian benih unggul, kemudian ambil varietas. Oke, di bagian varietas ini teman-teman bisa melihat jenis-jenis dari kelapa sawit yang dikembangkan oleh PPKS itu. Di sini kita lihat ada 5 jenis varietas, mulai dari Dampi SP540, Yambi, Langkat 540 NG. Dan di sini ada karakteristik masing-masing dijelaskannya, misalnya berapa berat tandan per kilonya. Kalau untuk jenis Dampi itu 25. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Oke, ini dibuat berdasarkan penelitian dari PPKS itu. Nah, dari kelima jenis varietas ini semuanya bagus teman-teman, tinggal kita pilih mana dirasa yang paling cocok untuk lahan kita. Oke, kemudian di bawahnya diperjelas lagi masing-masing jenisnya atau masing-masing varietas dengan deskripsi yang cukup detail teman-teman. Oke, dan gambar contoh dari varietas tersebut, misalnya ini Dampi, kira-kira seperti ini dia karakteristiknya. Oke, sampai ke bawah ini SP540, kemudian Simalungun. Ya, di sini kita diberikan pengetahuan tentang varietas-varietas unggul dari kelapa sawit. Ya, tinggal kita menentukan saja teman-teman. Kalau untuk saya kemarin itu saya pesannya yang varietas SP540. Kemudian sekarang kita mencari kontak untuk pemesanannya. Teman-teman boleh pilih kontak di sini.
menu yang atas, kemudian kita diberikan informasi tentang cara menghubungi mereka. Untuk alamat bisa teman-teman lihat ini, yaitu di Brigjen Ketamso nomor 51 Kampung Baru Medan. Ini bisa jadi acuan bagi teman-teman yang mau memesan bibit kecambah kelapa sawit. Ketika alamat yang ini berbeda dengan yang disampaikan oleh si penjual, bisa jadi itu bukan asli PPKS. Atau teman-teman mau menghubunginya dengan melalui email, ini alamatnya admin@iopri.org, atau kalau mau langsung berbicara dengan adminnya, bagian hotline-nya, ini nomor teleponnya. Kemarin saya sempat mencoba untuk menelpon ini dan memang tersambung dengan hotline-nya. Ini mereka memakai nomor telepon rumah, maka ada baiknya kalau teman-teman mau mencoba berkomunikasi dengan ini, gunakanlah telepon rumah, atau kalau mau dengan handphone itu beli paket telepon rumah supaya lebih hemat, karena kalau pakai pulsa biasa itu akan cenderung mahal teman-teman. Oke, itu dia untuk menghubungi mereka kalau kita ingin langsung bicara, dan teman-teman akan nanti diarahkan ke bagian marketing. Seperti saya kemarin, setelah saya panggil ini, dia menanyakan apa keperluannya, kemudian kalau saya sampaikan untuk informasi tentang pembelian, maka diarahkannya langsung disambungkannya ke bagian marketing, dan disitu saya bisa bertanya tentang cara pemesanan, kemudian estimasi pengiriman berapa lama, atau jadwal antri berapa lama, kemudian syarat-syaratnya apa, prosedurnya seperti apa, semua disampaikan dengan detail. Oke, teman-teman bisa mencobanya nanti. Kemudian bagi teman-teman yang tidak mau menggunakan ini, atau misalnya lebih gampangnya ingin melalui percakapan teks atau WhatsApp, juga disediakan. Jadi teman-teman tinggal pilih gulir ke bawah. Di sini ada, teman-teman lihat menu My Sawit. Oke, My Sawit ini di sini bentukannya menu atau halaman web, tapi teman-teman bisa temukan juga dalam bentuk aplikasi di Play Store. Itu adalah aplikasi untuk pemesanan bibit kecambah kelapa sawit unggul dari PPKS resmi. Hanya saja saya coba download dan melihat dalamnya, ternyata stoknya selalu habis. Jadi tidak bisa memesan lewat My Sawit karena stoknya di situ nol. Tapi di sini kita mencari kontaknya, maka kita klik My Sawit, maka kita akan diarahkan ke halaman My Sawit ID dalam bentuk halaman web. Oke, di sini teman-teman bisa lihat cara pemesanan. Kalau kita tadi mencari kontak, maka di sini kita klik bagian dukungan pelanggan ini teman-teman. Oke, sekarang kita bisa melihat ada 4 nomor yang merupakan customer service dari halaman My Sawit yang bisa kita hubungi. Oke, kemarin saya ambil yang CS1 yang ini teman-teman. Kemarin saya hubungi ini melalui WhatsApp untuk mencoba bertanya-tanya. Oke, saya coba tampilkan histori percakapan saya dengan CS yang itu. Oke, ini teman-teman, saya beri nama hotline PPKS. Oke, ini dia histori percakapan saya kemarin ketika memesan baru beberapa hari yang lalu. Oke, saya buka percakapan dengan salam, kemudian direspon seperti ini nih, sepertinya responnya otomatis. Kemudian di bawah ini baru jawaban manual dari adminnya seperti ini. Kemudian sampaikan apa keperluan kita. Kemudian di sini saya menanya cara pemesanan, kemudian dibalasnya dengan tahapan-tahapan pemesanan atau cara-cara pemesanan yang bisa kita lakukan. Di sini ada 5 cara. Yang pertama katanya bisa datang langsung kantor, kemudian melalui ruko outlet, itu hanya untuk beberapa wilayah saja. Kemudian ada Prowidra, itu untuk wilayah-wilayah yang tertera ini. Kemudian aplikasi My Sawit salah satunya, itu tadi saya sampaikan di awal itu, karena kalau di My Sawit itu stoknya habis, jadi tidak bisa. Kemudian yang kelima adalah chatting ke hotline WhatsApp resmi Kecambah dengan nomor ini sama dengan yang ini yang saya simpan sekarang. Nah, karena saya tidak ada berada di lokasi yang 2 dan 3, otomatis saya ngambil
yang pilihan nomor 5 yaitu chatting ke hotline WhatsApp-nya. Oke, ini yang saya lakukan sekarang. Kemudian meskipun di sini sempat kaget juga saya setelah ini ada dia berikan informasi bahwa mulai tanggal 1 Maret pemesanan Anda tidak bisa dapat diterima oleh WhatsApp ini katanya. Kemudian ini disampaikannya syarat-syaratnya, dia hanya mengarahkan untuk pemesanan melalui aplikasi atau aplikasi MySawit. Karena sudah saya coba di MySawit tidak bisa saya sampaikan di sini. Di MySawit stok habis jadi tidak bisa order, gimana caranya men? Kemudian dia balas, boleh saya bantu dalam pemesanannya pak katanya. Oke, berarti otomatis tetap saja lewat WhatsApp ini bisa melakukan pemesanan teman-teman. Oke, dia berikan syarat-syarat pemesanannya ini, teman-teman bisa lihat. Yang pertama isi formulir, kedua foto KTP atau hasil scannya, kemudian foto surat keterangan kepemilikan lahan, dan keempat itu foto surat pernyataan pemakaian kecambah TPKS. Ini nanti dibubuhi materai 10.000 dan formatnya itu sudah ada yang dari mereka. Oke. Kemudian untuk aturan pemesanan juga ada di sini sebutkan teman-teman, untuk satu nama itu maksimal hanya 1000 butir. Dan itu syaratnya harus memiliki 5 hektar lahan. Dan kalau teman-teman misalnya ada orang lain menawarkan kecambah kelapa sawit katanya unggul dan asli dari PPKS, maka ini bisa jadi patokan kita, minta lihatkan sertifikatnya. Kalau lebih dari 1000 butir dengan satu nama itu bisa jadi bukan asli dari PPKS teman-teman, karena sini disebutkan satu nama untuk 1000 butir untuk lahan 5 hektar. Kemudian hitungan per hektarnya itu adalah 200 butir. Artinya kalau teman-teman punya lahannya 1 hektar saja itu maksimal pemesan hanya 200 butir. Kalau 2 hektar berarti 400 butir, sampai nanti adalah 1000 butir untuk 5 hektar. Kalau teman-teman punya lahan lebih dari 5 hektar, otomatis teman-teman harus menggunakan nama lain, bisa misalnya istri, adik, kakak, orang tua, misalnya seperti itu teman-teman. Artinya maksimalnya pokoknya hanya 1000 butir satu orang. Oke, kemudian nama pada kartu identitas harus sama dengan surat lahan. Jika tidak sama, wajib melampirkan surat keterangan kepemilikan lahan. Ini untuk teman-teman yang membeli lahan misalnya yang sudah ada sertifikatnya tapi belum dibalik nama. Oke, harus diikutkan dengan surat keterangan dari desa katanya. Oke, untuk harga ini juga disebutkan di sini teman-teman. Untuk varietas dampi yang habis Simalungun PPKS 540, 780 dan 239 itu harganya 8.000 per butir. Dan untuk kebun sawit dapat diskon 10%. 10% dari 8.000 otomatis itu adalah Rp800. Maka dikurangkan jadilah 7.200, sama dengan harga di aplikasi MySawit. Nanti teman-teman bisa cek di MySawit itu harganya 7.200 per butir. Dan khusus untuk varietas 540 NG ini harganya 16.000 dan tanpa diskon. Ini sepertinya bibit unggul yang di atas yang lain sepertinya, karena harganya 2 kali lipat malah. Oke, dan disebutkan juga di sini untuk antrian pemesanan kecambah 6-7 bulan. Oke, ini hitungannya setelah di ACC dari segi berkas dan pembayaran teman-teman. Oke, jadi untuk pemesanan ini tidak rekomendasi atau tidak recommended untuk teman-teman yang ingin cepat segera bertanam sawitnya, karena untuk pemesanan kecambah saja itu 6-7 bulan. Setelah itu baru kita membibitkan, butuh waktu minimal 8 bulan lah mungkin baru bisa pindah ke lahan. Artinya kita butuh waktu lebih kurang 1 tahun untuk bisa bertanam sawit di lahan teman-teman, yaitu paling cepat 1 tahun dari sekarang kita memesan. 1 tahun dulu baru kita bisa menanam ke lahan. Oke, jadi ini hanya untuk teman-teman yang memang tidak terburu-buru bertanam sawitnya. Ya, artinya kita harus sabar untuk mendapatkan bibit unggul yang memang terjamin keasliannya. Tapi kalau teman-teman ingin cepat ya bisa membeli di pembibitan yang sudah ada teman-teman dengan risiko seperti tadi. Kalau kita teliti bisa jadi masih banyak yang jujur tentang
informasi keaslian dari bibit tanaman sawitnya. Oke, tergantung kita jeli atau tidaknya mencari di pasaran teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian saya diberikan atau dikirimi format pemesanan seperti ini, mulai dari nama, alamat sampai seperti itu teman-teman. Ini surat pernyataan yang disebutkan tadi, yang ditempel materai 10.000, bahwa lahan tersebut bahwa bibit tersebut akan ditanam di kebun sendiri, maksudnya tidak dijual ulang. Oke, ini syaratnya. Kemudian saya bertanya di sini karena surat tanah saya itu bukan sertifikat atau SKT, baru sebatas surat jual beli. Saya menanyakan apakah bisa, dan dijawabnya bisa. Oke, jadi surat jual beli pun bisa teman-teman, tidak harus SKT atau sertifikat. Oke, ini saya isi format pemesanannya, sudah saya isi, saya kirim ulang. Kemudian ini syarat-syaratnya tadi, identitas, keterangan tanah, kemudian dibalas sudah lengkap. Kemudian minta pembayarannya kalau bisa hari ini dengan jumlah pengalinya, karena saya di sini memesan 400 butir ke PPKS 540, maka biayanya adalah 400 kali 7.200 per butirnya, dapatlah nilai 2.880.000 untuk 400 butir kecambah. Oke, dan kita diberikan juga nomor rekening 3 buah pilihan, ada BNI, Mandiri, dan BRI dengan nama yang sama, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ini juga bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang memesan di luaran. Kalau dia nama rekening yang diberikan tidak atas nama perusahaan seperti ini, atau dia menggunakan nomor pribadi, perlu teman-teman waspadai. Oke, kalau yang asli itu memang nomor rekeningnya langsung menggunakan nama perusahaan atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit, baik itu BNI, Mandiri maupun BRI. Oke, kemudian saya menanyakan untuk ongkirnya, karena saya posisinya jauh dari Medan, saya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, maka ini menjadi pertimbangan juga berapa ongkirnya. Kemudian dia menjawab bahwa mereka ada rekanan partnership untuk kargo pengiriman nanti, yaitu CV Kinan Mas Lestari. Dengan kontaknya ini diberikannya, kalau mau tanya-tanya silahkan langsung ke situ katanya. Dan saya tanya juga apakah ada biaya lain selain dari ongkir dan harga kecambah tadi, misalnya biaya karantina, karena saya ada membaca juga informasi lain bahwa ada biaya tambahan karantina. Oke, saya tanyakan, katanya tidak ada, nanti karantinanya termasuk langsung di biaya pengirimannya. Oke, untuk memastikan saya coba hubungi nomor kargo yang diberikannya. Oke, saya coba klik kemarin, kita lihat histori saya. Oke, ini dia bekas percakapan saya dengan pihak kargo untuk memastikan berapa besaran biaya pengirimannya. Saya tanya berapa ke Ketapang Kalbar, kemudian dijawabnya berapa butir. Oke, saya jawab 400, maka untuk biaya pengiriman 400 butir itu katanya adalah 500.000. Oke, cukup besar memang. Untuk 400 butir biji sawit sebenarnya itu sangat mahal sekali, paling berapa kilo saja saya pun tidak tahu, tapi mungkin di sini masuk dengan biaya karantina itu. Oke, kemudian saya coba saja nanya kalau 500 butir berapa, katanya 570, artinya ada penambahan 70.000 dari 400 tadi. Dalam 100 butir penambahan itu nambahnya 70.000, tapi tidak saya perpanjang. Sebenarnya cara penghitungannya itu per kilo atau seperti apa, saya tidak tanya lagi. Oke, kalau ditambahkan misalnya tadi biaya harga per butirnya 7.200, kemudian tambah biaya kirim 500.000 untuk 400 butir, itu saya kalkulasikan, jadi harga totalnya per butir itu adalah sekitar 8.500-an untuk wilayah saya di Kalimantan Barat teman-teman, dan itu masih masuk akal saya teman-teman. Oke, akhirnya saya transfer karena sudah merasa yakin. Ini dia teman-teman, sudah saya hubungi, saya transfer melalui BRI. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nomor rekening yang kita tuju itu adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi ini harus kita perhatikan betul-betul teman-teman. Oke, setelah kita transfer, kita kirim bukti transfer, kemudian dibalasnya, dia sangat responsif teman-teman. Terakhir dia memberikan kita estimasi pengirimannya itu di sini.
Pengiriman pesanan kecambah Anda estimasi tanggal 2 Desember. Oke, kalau kita lihat dari waktu pemesanan saya itu hari Senin kemarin, itu lebih kurang 5 bulan ya, bulan 7, 8, 9, 10, 11 ya, 5 bulan lebih sedikit teman-teman. Jadi jadwal tunggunya tidak sampai 6 bulan. Kemudian dia terakhir meminta nomor HP yang aktif, yang gampang dihubungi, katanya nanti ketika akan mengirim, sudah masuk masa pengiriman ke Cambah, itu akan diberitahu 1 minggu sebelumnya, dan untuk memastikan pengiriman kargonya juga. Oke, setelah itu selesai teman-teman, tinggal kita menunggu saja, nanti mereka akan menghubungi kita. Ini dia. Tidak perlu ragu, PPKS akan menghubungi Anda di lebih kurang 7 hari kerja sebelum keberangkatan pesanan Anda untuk memberitahukan jadwal pengiriman. Oke. Oke, kita lebih tenang teman-teman kalau kita memesan langsung secara pribadi ke pusat penelitian kelapa sawitnya, karena kita tidak ragu-ragu. Kalau di luar kita beli, kita masih ragu tentang keaslian dari bibit yang kita beli, tapi resikonya ya kita harus sabar menunggu berbulan-bulan seperti ini. Kira-kira seperti itu teman-teman, cara pemesanan bibit atau kecambah kelapa sawit unggul langsung dari pusat penelitian kelapa sawit di Medan. Oke, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan respon. Dan saya juga adalah pemula, kita sama-sama belajar teman-teman. Untuk itu, silakan sampaikan kritik dan sarannya. Dan semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.